Apakah kamu merasa bahwa generasi sekarang dianggap manja, ingin semuanya serba instan dan selalu butuh healing? Kamu tidak sendiri. Mari kita bahas lebih dalam tentang generasi Z dan temukan kebenarannya. Jika kamu lahir di antara tahun 1997 hingga 2012, maka kamu adalah bagian dari generasi Z. Yuk kita pelajari karakteristik dan tantangan yang dihadapi oleh Gen Z. Tahun demi tahun berganti, dan generasi baru pun terus lahir. Ada yang beranggapan bahwa generasi sekarang ini manja, ingin semuanya serba instan dan selalu mencari healing. Apakah benar demikian? Kamu mungkin sering dibanding-bandingkan dengan generasi sebelumnya, terutama oleh orang tua kita. Ah, cuma gitu aja ngeluh. Waktu mama dulu nggak ada tuh istilah overthinking. Dulu waktu papa sekolah bebannya lebih berat. Harus jalan kaki ke sekolah, melewati sawah dan sungai. Gak ada tuh transportasi online. Sepertinya papa jadi petualang sejati ya, sampai harus melewati berbagai rintangan begitu. Baiklah, mari kita kembali ke topik tentang Gen Z. Karakteristik dan sifat generasi Z. Mengapa disebut Gen Z? Sederhana saja, karena generasi sebelumnya adalah Gen X dan Gen Y. Maka generasi setelahnya disebut Gen Z. Setelah Gen Z, lahirlah generasi Alpha. Gen Z memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Menurut penelitian McKinsey, Gen Z lebih melek teknologi, kreatif, terbuka terhadap perbedaan, peduli terhadap masalah sosial, dan gemar berekspresi baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, melek teknologi. Gen Z adalah generasi yang sangat akrab dengan teknologi. Mereka tumbuh di era internet, media sosial, aplikasi pesan antar makanan, aplikasi transportasi, dan banyak lagi. Bahkan Gen Z di Indonesia termasuk yang paling banyak menghabiskan waktu online, rata-rata 7 hingga 13 jam per hari. Yang kedua yaitu kreatif. Generasi ini lebih kreatif dalam mencari cara untuk menghasilkan uang, terutama di industri kreatif. Banyak dari mereka yang menjadi konten kreator, podcaster, vlogger, atau bahkan mendirikan startup. Yang ketiga adalah terbuka terhadap perbedaan. Gen Z mampu menerima perbedaan di sekitar kita, baik itu dalam hal agama, suku, ras, atau adat istiadat. Terbukanya akses informasi membuat mereka lebih mudah untuk belajar dan memahami perbedaan. Lalu yang keempat, peduli terhadap sesama. Walaupun sering dianggap lebih suka rebahan sambil scrolling, Gen Z ternyata sangat cepat dalam menyebarkan informasi dan mencari solusi untuk membantu sesama. Mereka sering terlibat dalam penggalangan dana dan kegiatan sosial melalui media sosial. Kemudian yang kelima, gemar berekspresi. Gen Z suka berekspresi untuk menemukan jati diri mereka. Mereka sering membangun self-branding di media sosial, berbagi gaya hidup, hobi dan aktivitas melalui platform seperti TikTok, YouTube, atau Instagram. Gaya penampilan Gen Z. Gaya penampilan Gen Z sangat beragam dan penuh kreativitas. Mereka sering menggabungkan tren masa kini dengan sentuhan personal, menciptakan gaya unik yang mencerminkan identitas mereka. Yang pertama, kita bahas gaya penampilan laki-laki, di antaranya streetwear. Tren streetwear sangat populer di kalangan laki-laki Gen Z. Mereka suka mengenakan hoodie, sneaker, dan celana kargo dengan desain yang bold dan edgy. Lalu, athleisure. Pakaian olahraga yang nyaman dan stylish menjadi pilihan utama. Mereka sering terlihat mengenakan jogger pants, kaos olahraga, dan sepatu lari bahkan saat tidak berolahraga. Kemudian vintage. Banyak laki-laki Gen Z yang juga mengadopsi gaya vintage, memadukan pakaian bebas dengan fashion modern untuk menciptakan tampilan yang unik dan penuh karakter. Lalu berpindah kita bahas gaya penampilan perempuan. Yang pertama ada e-girl. Gaya ini menggabungkan elemen punk, goth, dan kawaii. Biasanya mereka mengenakan pakaian hitam dengan aksen warna-warna neon, aksesori berlebihan, dan make up dramatis. Lalu ada soft girl. Gaya ini lebih feminim dengan warna-warna pastel, rok mini,
blus berbahan ringan dan aksesori yang manis seperti jepit rambut dan tas kecil. Lalu ada vintage. Seperti hanya laki-laki, banyak perempuan Gen Z juga menyukai gaya vintage. Mereka sering mencari pakaian di toko barang bekas dan menciptakan tampilan yang klasik namun tetap modern. Kekurangan Gen Z. Tidak ada yang sempurna, termasuk Gen Z. Generasi ini memiliki beberapa kekurangan yang sering menjadi bahan kritik oleh generasi sebelumnya. Yang pertama adalah FOMO. Gen Z sering merasa takut ketinggalan informasi terbaru di media sosial. Mereka bisa merasa cemas jika tidak mengikuti tren yang sedang berlangsung. Lalu yang kedua, kecemasan dan stres tinggi. Menurut American Psychological Association, stres yang dialami Gen Z disebabkan oleh pandemi, ketidakpastian masa depan, dan tekanan media sosial. Standar yang diciptakan oleh media sosial tentang kapan harus lulus, bekerja, menikah, dan punya anak dapat menyebabkan kecemasan. Lalu, mudah mengeluh dan self-proclaim. Gen Z kadang terlalu cepat melabeli diri dengan gangguan mental tertentu tanpa diagnosis profesional. Mereka sering dianggap manja dan mudah tertekan, sehingga dijuluki generasi strawberry. Perbedaan dengan generasi sebelumnya. Gen Z memiliki beberapa perbedaan mencolok dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu digital native. Gen Z lahir dan tumbuh dalam era digital, sehingga sangat akrab dengan teknologi dan internet sejak usia dini. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang harus beradaptasi dengan teknologi baru seiring perkembangan zaman. Kemudian, kepedulian sosial dan lingkungan. Gen Z lebih peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Mereka sering terlibat dalam gerakan sosial dan mendukung produk serta perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu pola pikir terbuka. Gen Z cenderung memiliki pola pikir yang lebih terbuka terhadap perbedaan, baik itu dalam hal budaya, agama, atau orientasi seksual. Hal ini berbeda dengan generasi sebelumnya yang cenderung lebih konservatif. Kemudian kebutuhan dan fleksibilitas. Gen Z menginginkan fleksibilitas dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mereka cenderung tidak tertarik pada pekerjaan yang monoton dan mencari keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Yang terakhir, ada penggunaan media sosial. Media sosial merupakan bagian penting dari kehidupan Gen Z, baik untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, maupun mencari informasi. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih mengandalkan komunikasi langsung dan media tradisional. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan generasi Z. Di antaranya kehidupan. Pembatasan sosial dan lockdown membuat mereka lebih bergantung pada teknologi untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga. Kegiatan sehari-hari banyak dilakukan dari rumah termasuk berbelanja, berolahraga, dan hiburan. Lalu pendidikan. Pendidikan berpindah ke platform online. Gen Z harus menyesuaikan diri dengan pembelajaran jarak jauh yang menuntut keterampilan baru dalam mengelola waktu dan teknologi. Kemudian mentalitas. Ketidakpastian yang dibawa oleh pandemi menyebabkan peningkatan kecemasan dan stres di kalangan Gen Z. Mereka harus menemukan cara-cara baru untuk mengatasi tekanan ini, seperti meditasi, olahraga, dan mencari dukungan mental secara online. Adaptasi teknologi. Generasi Z menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap teknologi baru, seperti AI, VR, dan blockchain. Yang pertama ada AI atau Artificial Intelligence. Gen Z memanfaatkan AI dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari asisten virtual untuk membantu belajar hingga aplikasi berbasis AI untuk kesehatan dan kebugaran. Yang kedua yaitu VR atau Virtual Reality. Teknologi VR digunakan oleh Gen Z untuk bermain game, belajar, dan berinteraksi dalam dunia virtual yang menawarkan pengalaman yang mendalam dan interaktif. Lalu yang ketiga, blockchain. Banyak dari mereka yang tertarik pada teknologi blockchain dan mata uang kripto, melihatnya sebagai peluang investasi dan cara untuk mendukung sistem keuangan yang lebih transparan dan desentralisasi. Peran Gen Z dalam ekonomi digital.
Generasi Z memiliki pengaruh besar dalam ekonomi digital melalui berbagai sektor, di antaranya e-commerce. Gen Z adalah konsumen yang sangat aktif di platform e-commerce. Mereka mencari kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja online, serta mendukung merek yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu fintech. Mereka juga mendukung perkembangan fintech, menggunakan aplikasi pembayaran digital, manajemen keuangan dan investasi yang inovatif. Kemudian, gig economy. Gen Z menyukai fleksibilitas yang ditawarkan oleh gig economy. Banyak dari mereka yang bekerja sebagai freelancer, konten kreator, atau pekerja lepas dalam berbagai bidang. Inklusi dan kesetaraan. Gen Z memiliki pandangan yang kuat terhadap inklusi dan kesetaraan gender. Inklusi artinya, Gen Z menuntut inklusi dalam semua aspek kehidupan, baik itu di tempat kerja, sekolah, atau komunitas. Mereka mendukung kebijakan yang mempromosikan keragaman dan inklusi. Lalu, kesetaraan gender adalah mereka sangat mendukung gerakan untuk kesetaraan gender, berjuang melawan diskriminasi dan mendukung hak-hak perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Gen Z menggunakan platform digital untuk menyuarakan dukungan mereka terhadap gerakan ini. Kemudian, Gen Z memiliki pandangan yang unik terhadap pekerjaan dan karir. Di antaranya, pekerjaan remote. Gen Z cenderung menyukai pekerjaan yang bisa dilakukan dari mana saja. Mereka menghargai fleksibilitas dan kebebasan dalam bekerja. Lalu, pekerjaan dengan makna. Mereka lebih tertarik pada pekerjaan yang memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Kemudian, karir yang dinamis. Gen Z menyukai pekerjaan yang menawarkan tantangan dan kesempatan untuk belajar dan berkembang terus-menerus. Hubungan dengan keluarga. Meski sangat mandiri, Gen Z tetap menjaga hubungan dengan keluarga. Mereka sering menggunakan teknologi untuk tetap terhubung dengan orang tua dan saudara, meskipun jarak memisahkan. Lalu Gen Z sangat aktif dalam menggunakan platform pendidikan non-formal seperti kursus online, bootcamp, dan tutorial di YouTube untuk meningkatkan keterampilan mereka. Mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pendidikan formal untuk memperoleh pengetahuan. Gen Z juga sangat peduli terhadap kesehatan fisik mereka. Banyak dari mereka yang menjalani diet sehat, rutin berolahraga, dan mengikuti gaya hidup sehat lainnya. Mereka juga cenderung lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik secara bersamaan. Cara menjadi Gen Z yang lebih baik. Setelah membahas karakteristik dan kekurangan Gen Z, mari kita lihat bagaimana menjadi versi terbaik dari diri kita. Yang pertama, kurangi ekspektasi. Jangan terlalu tinggi dalam berharap, baik dalam perkuliahan, pasangan, atau masa depan. Tetap berusaha, berbuat baik, dan berdoa. Yang kedua, hargai setiap proses. Gagal berkali-kali atau dipandang sebelah mata itu wajar. Jangan terlalu terpengaruh dengan postingan kesuksesan orang lain di media sosial. Setiap orang punya privilege yang berbeda. Yang ketiga, komunikasi dengan profesional. Jika merasa cemas, stres, atau mengalami quarter life crisis, hubungi layanan konseling atau psikolog profesional. Hindari self-diagnosis dan konsumsi obat-obatan tanpa pengawasan. Yang keempat, beri afirmasi positif pada diri sendiri. Beri pujian pada diri sendiri, hargai apa yang sudah kamu capai. Membuat jurnal untuk menulis hal-hal yang membuat kamu bersyukur bisa sangat membantu. Yang kelima, menjaga privasi. Berekspresi di media sosial boleh saja, tapi perhatikan privasi sebelum mengunggah konten. Pikirkan dampaknya di masa depan atau apakah akan menyakiti orang lain. Teknologi dan kehidupan generasi Z. Koneksi di era digital. Generasi Z adalah generasi yang tumbuh dalam era digital. Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka, membentuk cara mereka berkomunikasi, belajar, dan bekerja. Teknologi tidak hanya membantu mereka beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, tetapi juga membentuk identitas unik mereka. Generasi Z memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi lebih cepat dan efisien. Media sosial, pesan instan, dan aplikasi video call seperti Instagram
Snapchat dan TikTok tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga platform untuk membangun identitas pribadi dan mengekspresikan diri. Namun, media sosial juga memiliki dampak kompleks terhadap kesehatan mental mereka. Tekanan untuk tampil sempurna secara online dapat memicu kecemasan dan depresi. Tantangan ini sering diatasi dengan kesadaran digital, detoks media sosial, dan pencarian bantuan profesional. Pendidikan dan karir, mempersiapkan masa depan. Generasi Z menginginkan pendekatan pendidikan yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan mereka. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu melalui AI dan analisis data, membuat pembelajaran lebih efektif dan menarik. Keterampilan digital seperti coding, analisis data, dan literasi digital menjadi sangat penting. Memasuki dunia kerja, generasi Z menunjukkan minat yang besar terhadap industri yang menawarkan inovasi, kreativitas, dan dampak sosial. Sektor seperti teknologi informasi, kesehatan digital, energi terbarukan, dan industri kreatif menjadi pilihan utama. Persiapan karir dilakukan melalui platform pembelajaran online, magang virtual, dan bootcamps. Isu sosial dan lingkungan. Generasi Z sebagai agen perubahan. Kepedulian generasi Z terhadap isu-isu sosial sangat menonjol. Mereka aktif dalam berbagai gerakan sosial dan politik, menggunakan teknologi untuk mengorganisir aksi dan menyuarakan pendapat. Kampanye seperti Black Lives Matter dan Climate Strike menunjukkan bagaimana mereka dapat memobilisasi dukungan dalam skala besar melalui platform digital. Generasi Z juga menunjukkan kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Mereka mendukung kebijakan hijau dan gaya hidup ramah lingkungan, sering memilih produk yang berkelanjutan dan mengurangi penggunaan plastik. Tindakan nyata seperti penanaman pohon, membersihkan pantai, dan mendukung inisiatif energi terbarukan menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga planet ini. Kesehatan mental menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi Z. Tekanan akademik dan karir, serta isolasi sosial sering mempengaruhi kesejahteraan mereka. Namun, mereka juga proaktif dalam mencari solusi. Olahraga, yoga, meditasi, dan keseimbangan digital adalah beberapa cara yang digunakan untuk menjaga keseimbangan mental dan fisik. Kebudayaan pop dan hiburan, preferensi dan pengaruh. Dalam bidang hiburan, generasi Z memiliki selera yang unik. Mereka cenderung menikmati konten yang otentik dan relevan dengan pengalaman mereka, seperti musik indie dan film dokumenter. Influencer memiliki pengaruh besar dalam membentuk preferensi dan nilai-nilai mereka, baik dalam gaya hidup, fashion, maupun kebiasaan belanja. Influencer yang otentik dan jujur cenderung memiliki dampak yang lebih besar. Kemudian masalah keuangan dan konsumsi. Kebiasaan belanja generasi Z mencerminkan nilai-nilai mereka. Mereka lebih memilih merek yang mendukung keberlanjutan dan etika bisnis yang baik. Dan juga platform e-commerce menjadi tempat utama untuk berbelanja. Dalam hal keuangan pribadi, mereka lebih sadar akan pentingnya manajemen keuangan dan investasi, menggunakan aplikasi keuangan untuk mengelola uang dan mencari investasi yang beretika. Teknologi juga mengubah cara generasi Z menjalin dan memelihara hubungan interpersonal. Mereka menggunakan aplikasi pesan dan media sosial untuk tetap terhubung, tetapi juga mencari keseimbangan antara hubungan digital dan tatap muka. Meski lebih mandiri, mereka tetap menghargai nilai keluarga dan mencari keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Menjaga dan mengubah budaya dan tradisi. Generasi Z menafsirkan tradisi budaya dengan cara yang relevan dengan kehidupan modern mereka. Mereka menggabungkan elemen tradisional dengan teknologi digital, menciptakan bentuk-bentuk baru dari ekspresi budaya yang tetap menghormati akar tradisionalnya. Media sosial digunakan untuk mempromosikan dan memperkenalkan budaya lokal ke audiens global, memastikan warisan budaya tetap hidup dan relevan. Pengaruh global di masa depan.
Melihat ke masa depan, generasi Z akan memainkan peran penting dalam mengembangkan teknologi baru dan solusi inovatif untuk tantangan global. Mereka akan terus mendorong perubahan sosial dan berkontribusi pada kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Tantangan seperti krisis lingkungan dan ketidakpastian ekonomi akan dihadapi dengan inovasi dan adaptasi, menciptakan peluang baru dan menemukan cara-cara kreatif untuk mengatasi ketidakpastian. Dengan semua aspek ini, generasi Z menunjukkan bahwa mereka adalah generasi yang adaptif, inovatif, dan berkomitmen untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Melalui teknologi, pendidikan, keterlibatan sosial, dan keberlanjutan, mereka membentuk masa depan yang penuh dengan peluang dan tantangan yang menunggu untuk diatasi. Gen Z adalah generasi yang penuh potensi dan tantangan. Apakah kamu merasa menjadi bagian dari perubahan besar ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.